Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau saya melihat ini adalah perubahan dari status, sepertinya sih status pekerjaan kita atau kelompok masyarakat yang lebih besar, tapi ini seperti membawa nama kita. Jadi itu yang tercantum di dalam KTP lah. Apa sih informasi apa yang ada di KTP? Kira-kira seperti itu, ya. Karena ada yang harus berubah, tapi itu tentang identitas diri. Mungkin identitas kecil, besar, apapun itu, tapi rasanya sih besar. Dan kenapa ini harus muncul? Karena ini adalah sumber kehidupan kita, bahwa memang ada perubahan besar yang terjadi, dan ini kayak energi yang memang sudah waktunya hidup, yang tadinya masih istilahnya tidur ya, dormant istilahnya ya. Jadi ada, kalau kita belajar tentang resesif, kita belajar tentang dormant tadi. Jadi itu sebenarnya potensi itu sudah ada di diri kita, tapi memang dia belum dimunculkan. Pada titik tertentu dia akan dimunculkan. Nah, titik tertentu itu kadang-kadang bisa berdasarkan waktu, ya, waktu tertentu, atau karena kondisi tertentu yang sudah membuka jalan supaya ini bisa disentuh. Jadi kalau ada barriernya, 3 barrier ini sudah dikesampingkan, kayak kita main game, ya, sudah kita lewati, kita lulus dari 3 barrier ini, maka kita baru bisa sampai ke situ. Tapi ini memang sudah ada di situ sejak awal, dan dia meant to be ditemukan gitu loh. Memang direncanakan, tanda petik, untuk ditemukan. Ini sudah ada di perjalanan kita, hanya saja memang bukan hal yang dengan sendirinya. Jadi kita harus lewat level tertentu untuk bisa sampai di situ, dan ini terlihat lagi di sini potensial. Jadi dulu sifatnya potensial, dan kemudian yang sekarang kalaupun dia sudah muncul, itu tidak serta-merta dia bisa hidup dan subur, tapi dia tetap masih punya kemungkinan untuk menjadi dorman lagi, atau tidur lagi, atau bentuk potensial lagi, atau bisa juga dihilangkan sama sekali, which is sebenarnya agak impossible ya, karena kalau memang itu udah bagian dari diri kita kan kita nggak pernah menghilangkan. Atau kita ingin membuatnya menjadi kehidupan, ya, come to life, itu hanya dengan kita secara rajin memupuk apapun yang baru ditemukan tersebut, diligence, ya. Kalau di sini waktu untuk memberi nutrients, kemudian memang ini ada periode lagi, jadi ada transisi untuk apapun tadi yang baru ditemukan dan kemudian dijadikan hidup, tanda petik, itu harus ada usaha yang dilakukan dengan sengaja, diligence. Anyway, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, itu akan membawa pada kebahagiaan. Ya, 3 kartu ini mengatakan demikian. Kita lanjut dengan apa sih sebenarnya yang terjadi di langit? Ya, kalau yang di langit kita lihat bulan ketemu dengan Saturnus yang station. Saturnus yang station itu menunjukkan hambatan atau kesukaran yang biasanya ada di depan kita somehow melemah atau menuju melemah, karena dia sebentar lagi retro. Jadi memang kayak pintunya sedikit dibuka, memungkinkan dia untuk bergerak, hanya kalau memang dia mau bergerak. Jadi kembali lagi kayak prison lah, katakanlah ya, di penjara. Kalau pintunya kebuka dan dia merasa kalau dia harus lari, itu dia bisa lari, tapi dia juga punya pilihan untuk stay di situ apapun, ya. Jadi memang ini hanya tiba-tiba pintunya kebuka dikit aja. Jadi ada potensi untuk kalau kita mau mengupayakan, kita pasti bisa keluar, kayak gitu. Nah, itu yang bulan yang conjunction dengan Saturnus, dan dia ada di Aquarius. Artinya memang ini bentuknya potensi dan kemungkinan
apapun konsekuensinya itu dilihatnya dari sekarang, dan itu bisa menjadi energi untuk mendorong kita melakukan sesuatu karena ada pandangan ke depan. Nah, kalau Saturnus yang square dengan Uranus itu kan udah lama banget kan ya. Berarti kan memang ini sebenarnya somehow udah digodok ya. Something is happening already, sudah lebih dari sebulan. Tapi memang untuk due date-nya itu memang harus nunggu beberapa kali aktivasi. Ini termasuk salah satu aktivasinya. Jadi kayaknya layernya banyak sekali untuk menemukan apa sih sebenarnya yang sedang digodok untuk perubahan yang besar. Karena Saturnus dan Uranus itu kalau square itu bukan hal kecil ya. Ini adalah planet yang jauh dan dia serius gitu. Jadi memang besar sekali, dampaknya juga besar karena Uranus termasuk planet yang kohort ya. Kohort itu artinya dia sebenarnya nggak terlalu pribadi ya. Pribadi itu yang paling jauh memang Saturnus biasanya, karena dia relatif yang paling dekat sampai ke kita bisa lihat ya, sampai kita bisa lihat. Dan kalau kita menggunakan mata telanjang untuk melihat langit, itu yang terjauh memang Saturnus. Nah, udah mulai Uranus dan segala macam itu udah harus teleskop. Jadi yang namanya Saturnus itu masih bisa disebut pribadi walaupun dia cukup lama berada di satu zodiak, tapi dia sudah menjadi bagian dari perhitungan sejak dahulu karena dia terlihat di mata kita. Jadi poin saya adalah Saturnus dengan diaktifasi bulan pada saat ini ada kemungkinan banyak sekali hal yang terkait hambatan. Apakah hambatan itu dibuka atau terlihat, teridentifikasi, itu bisa kelihatan hari ini. Yang tadinya eksternal menjadi di dalam kendali kita, itu termasuk ya. Kemudian bulan juga mengaktifasi Chiron. Jadi di sini ada kemungkinan healing. Dan yang lebih cantik lagi sebenarnya gambar ini adalah ketika bulan trine dengan matahari. Artinya kita punya energi lebih untuk mampu memahami apa yang ada di lingkungan kita dan kaitannya dengan diri kita pribadi. Dan kerennya lagi, matahari itu conjunction sama North Node. Bulan ada di Aquarius. Artinya memang fokus kita saat ini adalah ke masa depan. Apalagi kalau kita lihat ya bacaan minggu kemarin dari hari ke hari itu semua tentang masa lalu yang seperti dialirkan kembali sampai kayak banjir di kita, sampai kita lumayan kejungkel-jungkel lah istilahnya ya, jungkir balik. Nah sekarang itu sudah dilewati. Kalau beberapa teman sudah menangisi apapun yang terjadi di masa lalu, itu kita sekarang sudah punya kemampuan untuk mencerap energi mataharinya kita juga untuk mampu melihat masa depan lebih cerah ya, fokus ke depan hari ini. Iya, jadi ada seperti tekad untuk saya akan berubah hari ini. Dan sebenarnya ini juga kejadian yang kalau kita lihat nanti ke depannya akan ada bulan baru dan gerhana matahari. Itu nanti kalau saya kebetulan sudah melihat ketika membuat catatan untuk ini, adalah akan ada perubahan besar pada titik tersebut. We'll get to that later, tapi kalau saya melihat ini adalah building up kita untuk menuju perubahan yang lebih besar. Jadi determinasinya sudah ada sekarang. Kira-kira dalam 10 hari ke depan mungkin kita akan terus mengkaji apa yang menjadi hal penting untuk kita perbaiki ke depan. Itu maksud saya mengatakannya. Dan ini juga Saturnus ya, The Hierophant ini Saturnus. Jadi kalau menurut saya, apapun yang terjadi, yang namanya Saturnus itu tidak pernah gampang. Ya, tidak pernah gampang. Saturnus pengatur Capricorn. Ini adalah semua tentang perjuangan, tentang bagaimana kita menyelaraskan dengan apa yang wajib kita lakukan. Keharusan apa yang menjadi wajib itu tanda petik ya. Wajib itu kadang-kadang kan pengaturnya aturan ya, tapi kan aturan itu kan seolah-olah dari luar ke dalam.
yang namanya Saturnus, energi Saturnus yang sebenarnya itu tidak hanya dari luar ke dalam, dari kitanya juga bisa. Jadi energi yang mengatur kita, yang memaksa kita, yang mengharuskan kita adalah kitanya sendiri. It can happen. Dan kita lihat sebelah kanannya juga Ten of Wands, artinya memang ini bukan saat yang mudah. Karena pada saat ini kita memang sebenarnya sudah tahu bahwa ini harus berubah, something needs some fixing gitu loh. Ada yang memang harus diperbaiki dan kita masih berusaha untuk menahan supaya ini nggak muncul gitu. Tetapi nggak bisa. Ini tetap bagaimanapun juga is just so clear gitu. Jadi udah yang namanya udah diterangi matahari kemarin ya minggu lalu maksudnya udah diterangi. Kita kalau kita sudah tahu, kita nggak bisa balik menjadi tidak tahu, nggak bisa. Jadi tetap kalau kita udah tahu ya udah tahu gitu, nggak bisa di rewind seolah-olah kita nggak tahu lagi. Dan kita tahu memang ada yang harus berubah, tetapi kita memang masih berat. Tapi ini sarannya adalah the Hierophant, sarannya adalah do what you have to do, save yourself, fokus pada yang terbaik untukmu. Pertanyaannya, kalau kamu memang ingin membuat kehidupanmu berubah, ya artinya memang ini datang dari diri pribadi. Nggak ada jalan yang mudah. Pilihannya antara pilihan yang mudah dan sukar. Pilihan yang mudah adalah tidak berbuat apa-apa, tapi konsekuensinya dirimu akan tetap menerima hal ini seterus-terusnya gitu loh. Jadi ini hanya bisa berubah kalau ada perubahan dari diri kita. Nah, perubahan itu berat, tapi itu adalah pilihan yang sukar, tetapi konsekuensinya jauh lebih menyenangkan daripada kalau kita mengambil pilihan yang mudah. Intinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita terjebak di dalam satu situasi di mana kita harus melawan hal yang lebih berat dengan konsekuensi kita akan dihukum tanda petik apapun bentuk hukumannya. Kalau pilihan yang mudah, ya udah, kan saya tidak berdaya, kan saya korban, diikutin aja. Dalam waktu 10 tahun ceritanya akan sama karena kita tidak berani stand up for ourselves. Kalau kita ngambil pilihan yang sukar, kita ngelawan dan kemudian kita dikeluarkan dari situasi ini, kita tidak lagi punya karma atau ikatan dengan apapun yang kita stand up tadi, keluar dari situasi ini, kita masuk ke situasi baru. Dalam itu jelas nggak mudah kan, semua konsekuensi orang pergi kau dari sini itu pasti besar konsekuensinya. Itu sukar, tetapi dalam waktu 10 tahun ke depan ceritanya completely different ya. Jadi kalau ini bacaan harian maka memang itu hal yang berat, pilihan yang sukar. Tetapi kembali lagi teman-teman, di sini setiap bacaan saya selalu mengembalikan kepada teman-teman apapun yang terjadi di depan. Satu, itu tergantung mata kita kok ngelihatnya. Saya mau ngomong apa kalau teman-teman nggak ngelihat seperti itu, tetap itu haknya teman-teman untuk memahami hal seperti itu. Kalau kebetulan setuju dengan apa yang saya katakan, dan itu juga nggak tahu setujunya karena apa, karena kan masing-masing saya nggak tahu. Keputusannya selalu berada di tangan teman-teman yang ngalamin sendiri apapun konsekuensi dari keputusan. Dan kalau di kemudian hari mengeluh, mencari satu perubahan, somebody tell something to you gitu ya, tetap kembali lagi, apakah mau berubah atau tidak, semuanya otoritas penuh di tangan yang bersangkutan. When you heal yourself in the present moment, you heal all your past pain, trauma from this and other lifetimes. Jadi sebenarnya keberanian kita untuk stand up, healing dari sesuatu yang bolak-balik kita alami, itu kalau dari hitungan karma, selain kita menyelamatkan diri kita dari situasi ke depan yang membuat kita terjebak di satu situasi, tapi secara karmik itu juga membebaskan energi tersebut. Jadi kalau memang dia bergulir ke depan, energi seperti itu tidak akan menghantui kita lagi di next perjalanan yang berikutnya, karena kita udah pernah lulus. Jadi kalau menurut saya Saturnus yang station sebenarnya termasuk itu salah satu
periode di mana kita bisa mengenyampingkan, menyingkirkan hambatan-hambatan itu, dan itu hambatan karmik. Dan kalau kita berhasil melewati itu, ada sesuatu yang come to life, dan potensi itu mulai terbuka dan dimungkinkan untuk terus berkembang. Yang namanya energi itu bisa terus berjalan dan ada setelah jiwa kita lepas dari badan ini, tapi energi itu sudah terlepaskan, energi itu sudah bebas. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.